Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga. Gimana kabarnya, Kak Adi? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gini, Kak Adi, perkenalkan, nama saya Dema Sewatul Uma. Saya dari Universitas Siber Asia, program studi manajemen. Di sini saya akan mewawancarai Kak Adi sebagai Ketua Ikmat. Boleh ya, Kak Adi ya? Boleh, boleh. Baik, Kak Adi, silakan kenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Nama saya Adi Wahono. Kebetulan saat ini diamanahi oleh Unsia untuk menjadi Ketua Organisasi Ikatan Mahasiswa Taiwan atau Ikmat Unsia. Berikut adalah profil singkat dari Ikatan Mahasiswa Taiwan. Oke, langsung. Ikatan Mahasiswa Taiwan ini adalah sebuah organisasi yang berperan menjadi wadah bagi mahasiswa Unsia yang menempuh studi di Taiwan, karena Unsia ini adalah kampus full online. Jadi organisasi ini berfokus pada pengembangan berbagai soft skill mahasiswa yang ada di Taiwan, mulai dari akademik, sosial, dan budaya, dan kegiatannya juga banyak, ada kunjungan juga ke jurnalistik. Jadi walaupun kita kuliahnya online, tapi real kegiatan nyatanya tuh ada. Dan Hikmat juga berupaya menjadi jembatan komunikasi dan solidaritas antara mahasiswa Indonesia yang ada di Taiwan, sehingga mereka dapat saling mendukung dan berbagai pengalaman selama kuliah sambil kerja di Taiwan. Gunanya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar dan hidup kondusif bagi seluruh anggota Hikmat yang ada di Taiwan. Oh, Seperti itu begitu, Kak untuk Adi. profil singkatnya. Eh, ya, kalau organisasi ini sebenarnya kapan sih Kak Adi berdirinya dan apa tujuan utamanya? Terus apa aja sih kegiatan utama yang biasa dilakukan oleh organisasi ini, Kak Adi? Baik, kalau untuk sejarah berdirinya dan tujuan utama dari Hikmat ini adalah, Hikmat ini sebenarnya digagas pada awal kami mulai berkuliah di Unsia, yaitu pada tahun 2023, dan secara resmi itu diresmikan oleh Unsia dengan datangnya dosen dan wakil rektor ke Taiwan itu pada tanggal 19 Januari tahun 2025 sebagai respon atas kebutuhan mahasiswa Unsia yang ada di Taiwan untuk memiliki sebuah organisasi yang dapat mewadahi aspirasi dan kebutuhan mereka. Tujuan utama sendiri dari Hikmat adalah mempererat hubungan antara mahasiswa Unsia yang ada di Taiwan, membantu proses adaptasi mereka dalam masuk perkuliahan, serta mengembangkan potensi dan kemampuan anggota dalam berbagai bidang. Organisasi ini berkomitmen menjaga nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan antara mahasiswa Unsia yang ada di Taiwan. Untuk kegiatan utamanya nih ya, Hmm? kegiatan utamanya itu seperti meliputi webinar, kunjungan jurnalistik, dan UMKM, karena mayoritas di Taiwan itu kebanyakan prodinya dari manajemen sama komunikasi ya. Jadi mereka tuh sangat antusias untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan yang nyata. Tujuannya adalah meningkatkan kompetensi akademik, soft skill anggota, dan semua kegiatan ini dirancang untuk memperkuat ikatan antar anggota sekaligus memberi kontribusi positif bagi mahasiswa Unsia yang ada di Taiwan. Seperti itu. Oh, baik, Kak Adi. Menarik banget ya, Kak Adi ya. Kalau struktur organisasinya sendiri itu seperti apa, Kak Adi? Baik, untuk struktur organisasi dari Hikmat ini pembagian sangat jelas ya. Struktur organisasi Hikmat ini dengan pembagian tugas yang jelas agar setiap fungsi dan tanggung jawab dapat dijalankan secara efektif. Di puncak itu terdapat Ketua Hikmat yang memimpin seluruh kegiatan organisasi dan bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis. Ya. Kemudian ada Wakil Ketua. Nah, Wakil Ketua ini yang membantu tugas-tugas ketua dan menggantikan ketua saat berhalangan. Selanjutnya ada sekretaris yang mengelola administrasi dan dokumentasi organisasi, serta ada bendahara yang bertanggung jawab atas keuangan.
Di samping itu juga Ikmat memiliki beberapa divisi yang fokus pada bidangnya masing-masing, seperti divisi kegiatan, divisi desain grafis, dan divisi humas. Setiap divisi ini dipimpin oleh seorang kepala divisi yang bertanggung jawab mengkoordinasi kegiatan di bidangnya masing-masing. Kepengurusan inti ini bekerja secara sinergis ya untuk memastikan program-program organisasi berjalan dengan lancar dan sesuai visi misi Ikmat seperti itu. Baik, Adi. Eh, Terus untuk apa aja sih divisi atau unit yang ada di dalam organisasi ini? Terus siapa aja yang terlibat dalam kepengurusan inti? Itu, Kak Adi. Oh, baik. Untuk divisi dan kepengurusan inti ini dalam organisasi Ikmat terdapat beberapa divisi utama yang menjadi tulang punggung pelaksanaan program dan kegiatan. Divisi kegiatan bertugas mengadakan seminar, workshop, pelatihan yang mendukung peningkatan kualitas anggotanya. Sedangkan ada divisi desain grafis. Tugasnya adalah membantu pembuatan untuk flyer dan template dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh Ikatan Mahasiswa Taiwan. Kemudian ada divisi humas, tujuannya adalah bertanggung jawab atas komunikasi internal dan eksternal, termasuk pengelolaan media sosial dan hubungan dengan pihak luar. Dan dilanjutkan dengan kepengurusan inti ini, Ikmat terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan kepala divisi. Mereka adalah mahasiswa aktif ya, mahasiswa aktif yang memiliki komitmen tinggi dan diminta untuk sesuai dengan bidang tugasnya. Selain itu, anggota divisi juga berasal dari mahasiswa aktif yang bersemangat untuk berkontribusi dalam kegiatan organisasi. Dengan struktur ini, Ikmat mampu menjalankan berbagai program terorganisir dan efektif. Nah, itu tujuannya di sana ada visi, bagian divisinya seperti itu. Iya, jadi strukturnya itu jelas ya, Kak ya, tidak rancu gitu. Iya, karena organisasi itu kita harus jelas. Jadi mereka itu punya bagiannya masing-masing, dan kalau seandainya ada yang perlu didiskusikan, bisa ada room di sana diskusi itu seperti itu. Oh, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Nah, untuk pola komunikasi di dalam divisi Kakak sendiri, bagaimana sih cara kalian untuk berkomunikasi dalam sehari-hari? Lalu bagaimana pola komunikasi yang diterapkan dalam divisi di Ikmat? Lalu alat atau media komunikasi apa aja yang paling sering digunakan dan seberapa sering dilakukan pertemuan atau rapat dalam sebuah organisasi Ikmat ini sendiri, Kak Adi? Baik, untuk pola komunikasi dalam divisi kita masing-masing, yaitu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, komunikasi dilakukan biasanya itu menggunakan WhatsApp group ya, gitu. Menggunakan WhatsApp group, tujuannya adalah komunikasi di dalam divisi Ikmat ini sangat penting untuk menjaga koordinasi dan kelancaran kerja. Pola komunikasi yang diterapkan itu bersifatnya terbuka dan kolaboratif, di mana setiap anggota itu didorong untuk berpartisipasi aktif, menyampaikan ide dan masukan. Untuk komunikasi sehari-hari kami menggunakan ya saya bilang tadi aplikasi WhatsApp yang memungkinkan komunikasi cepat dan mudah diakses oleh seluruh anggota. Rapat rutin sendiri divisi biasanya melakukan minimal sekali dalam 2 minggu ya, untuk membahas progres kegiatan, evaluasi, dan perencanaan program selanjutnya. Selain rapat formal, komunikasi informal juga sering terjadi di grup chat untuk koordinasi cepat dan menyelesaikan masalah yang mendesak. Pola komunikasi ini membuat terciptanya suasana kerja yang harmonis, yang humoris, produktif, dan setiap anggota merasa didengar dan dihargai. Jadi intinya di Ikmat ini terbuka ya, jadi untuk mencapainya harus ada musyawarah untuk mufakat begitu, agar semua programnya itu berjalan dengan baik seperti itu. Oh, baik, Kak Adi. Untuk pertanyaan selanjutnya ya ini, lalu bagaimana gaya kepemimpinan Anda sebagai ketua dari organisasi Ikmat sendiri?
apakah ketua ini lebih dominan atau demokratis atau terbuka terhadap masukan. Lalu, bagaimana sih cara Kak Adi sebagai ketua untuk mengatasi konflik atau perbedaan pendapat dari anggotanya, Kak Adi? Baik, untuk gaya kepemimpinan saya sendiri itu sebagai ketua tuh gaya pemimpin yang diterapkan oleh saya itu terbuka ya, demokratis dan mendengar gitu. Jadi sebagai ketua itu harus mendengar apa yang dikasih masukan oleh anggotanya seperti itu agar organisasi itu kondusif. Karena ketua itu tidak hanya mengambil keputusan sepihak, tetapi selalu mendorong diskusi musyawarah bersama pengurus dan anggota sebelum menentukan langkah strategis. Makanya setiap acara meet itu selalu ketua itu mendengarkan apa yang dikasih masukan oleh anggota, setelah itu dikasih forum untuk musyawarah untuk mufakat. Hal ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama di antara seluruh anggota organisasi. Dalam hal konflik dan perbedaan pendapat itu pasti ada di setiap organisasi. Ketua menggunakan pendekatan dialog dan kompromi agar musyawarah dan mufakat tercapai. Nah, pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak tanpa menimbulkan ketegangan yang berkepanjangan. Ketua juga berperan sebagai moderator ya, yang mampu menjaga suasana kondusif dan memotivasi untuk tetap fokus pada tujuan kita bersama. Jadi tujuannya kita apa nih mendirikan organisasi kan seperti itu. Bukan karena ingin gagah-gagahan, bukan karena kita ibaratnya keputusan tertinggi itu ada di ketua, semua nggak boleh ngasih masukan, nggak seperti itu. Hikmat itu diharapkan karena tujuannya itu kita sama-sama belajar di sini. Jadi gimana caranya teman-teman juga suatu saat nanti menjadi pemimpin, namanya gesekan itu pasti ada, tapi kita bagaimana caranya menyelesaikan kesalahpahaman itu agar organisasi ini terus berjalan dengan baik kembali, seperti itu. Menarik banget ya Kak Adi cara berkomunikasi, cara menyelesaikan konflik dan perbedaan pendapatnya. Lalu dalam konteks divisi yang ada di Hikmat itu ya, apa peran ketua divisi dalam organisasi? Lalu apa aja sih bentuk pengawasan atau arahan yang diberikan Kak Adi sebagai ketua terhadap divisi di dalam organisasi Hikmat? Lalu seberapa sering sih Kak Adi memberikan umpan balik terhadap kinerja divisi yang ada di Hikmat itu sendiri, Kak Adi? Baik, untuk peran divisi dan pengawasan ini sangat penting sih untuk kelancaran kegiatan yang dilakukan oleh Hikmat ya. Jadi ketua divisi itu memiliki peran sentral dalam mengkoordinasi kegiatan di bidangnya masing-masing. Mereka bertugas memastikan setiap program dan kegiatan berjalan dengan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan. Ketua divisi juga menjadi penghubung antara anggota divisi dan pengurus inti nantinya, sehingga informasi dan arahan itu dapat disampaikan dengan baik. Kalau untuk pengawasan sendiri yang diberikan oleh ketua organisasi terhadap divisi dilakukan melalui arahan yang strategis dan evaluasi berkala. Ketua organisasi secara rutin memberi umpan balik, terutama setelah pelaksanaan kegiatan besar atau rapat evaluasi, untuk memastikan kualitas dan efektivitas program tersebut. Umpan balik ini tidak hanya bersifat korektif ya, agar divisi terus berkembang dan berinovasi. Nah, itu jadi pengawasan dan Umpan peran balik bagi gitu. ketua divisi, umpan Iya, baliknya. Wah, itu sangat bagus banget ya Kak Adi ya. Ada pengawasannya, lalu ada arahan, terus ada umpan balik juga terhadap kinerja divisi gitu ya. Itu sangat membangun sih, apalagi kalau umpannya itu apalagi kalau ini umpan baliknya itu sangat positif gitu. Itu kan pastinya akan membangun semangat anggotanya gitu ya Kak Adi ya. Iya, Oke, betul sekali seperti itu. untuk yang selanjutnya yaitu kalau tipe anggota divisi kakak sendiri itu lebih dominan ke tipe atau tipe ini ya kalau menurut teori manajemen. Apakah mereka ini ya Kak ya?
Pak X itu apakah mereka lebih suka diarahkan terus-menerus atau justru anggota kakak itu yang suka dengan yang inisiatif sendiri. Oh, Kak Adi, aku ada ini, ide begini, begini, begini gitu. Eh, Lebih condong ke yang mana nih, Kak Adi? Terus apa contoh konkret dari perilaku mereka yang menunjukkan tipe tersebut, Kak Adi? Baik, untuk untuk tipe anggota divisi sendiri ya, kalau menurut saya itu mereka mayoritas anggota itu cenderung memiliki tipe Y menurut Tipe teori Y. manajemen ya, yaitu Mm-mm. mereka yang memiliki inisiatif sendiri, bertanggung jawab atas tugasnya tanpa perlu pengawasan ketat sih sebenarnya. Oh, Jadi begitu. contohnya ya, Mm-mm. anggota seringkali mengusulkan ide-ide baru tuh dan mengambil langkah proaktif dalam pelaksanaan program seperti mengorganisir acara atau menghubungi narasumber secara mandiri. Namun, tidak menutup kemungkinan ada juga anggota dengan tipe X yang lebih Oh, membutuhkan arahan, pengawasan yang jelas seperti itu. oke, Anggota tipe oke. ini biasanya lebih nyaman jika diberikan instruksi yang spesifik, Mm-mm. pengawasan rutin agar dapat bekerja dengan optimal. Dengan memahami karakteristik ini, ketua divisi dapat menyesuaikan pendekatan dalam Iya. memimpin dan Mm-mm. membimbing anggota agar semuanya dapat berkontribusi secara maksimal seperti itu. Ah, gitu. Jadi bukan yang oh anggotanya dominan ke X atau dominan ke Y gitu ya Kak ya. Ada sendiri-sendiri ada bedaannya di masing-masing anggota ya Kak dia. Iya, betul sekali. Ya namanya orang kan kadang pola pikirnya berbeda ya. Jadi kadang Iya ada betul. yang aktif gitu, aktif pengen saya punya ide gini 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 nih. Ya kita ngasih ngasih kebebasan aja dengan mereka, tapi dengan yang penting masih terstruktur gitu. Dari tujuan Oh, dari Ikmat sendiri seperti itu. oke, ini pertanyaan terakhir nih Kak Di. Terakhir ya. Apa pola komunikasi yang ada di divisi Kak selama ini bisa dibilang berhasil? Apakah pernah terjadi miskomunikasi atau hambatan komunikasi? Lalu, apa menurut Kak Adi sendiri sebagai ketua yang menjadi faktor keberhasilan atau kegagalan di dalam sebuah divisi yang ada di anggota Ikmat? Baik untuk mm, apa namanya untuk melihat keberhasilan dan hambatan pola komunikasi di Ikmat sendiri, secara umum pola komunikasi yang diterapkan itu di tiap divisi Ikmat dapat dikatakan berhasil ya dalam menjaga koordinasi dan semangat kerja anggota. Keterbukaan dalam berkomunikasi dan penggunaan media komunikasi yang tepat menjadi faktor utama untuk Hmm, keberhasilan ini. Selain itu, komitmen untuk anggota aktif berpartisipasi juga sangat membantu dalam kelancaran komunikasi. Namun, ada hambatan komunikasi kadang muncul, terutama karena perbedaan jadwal, mungkin kesibukan anggota hmm, dalam bekerja yang mengakibatkan koordinasi menjadi kurang optimal gitu. Dan untuk miskomunikasi juga sebenarnya bisa terjadi jika informasi tidak disampaikan secara langsung atau kurang jelas. Untuk oh, mengatasi hal ini, di Ikmat sendiri terus berupaya meningkatkan konsistensi dalam mengikuti rapat dan perbaikan cara penyampaian informasi agar lebih efektif dan efisien. Kadang namanya juga di organisasi kan, info yang tidak jelas disampaikan itu membuat teman-teman juga bertanya-tanya di belakang gitu loh. Nah, itu iya. kadang bisa menjadi kendala bagi teman-teman juga di sana. Dari Hmm, faktor keberhasilan komunikasi di divisi ini sangat tergantung pada keterbukaan serta komitmen dan kedisiplinan anggota dalam berpartisipasi aktif. Sebaliknya juga faktor kegagalan biasanya disebabkan oleh kurangnya konsistensi dalam mengikuti rapat, komunikasi yang tidak langsung sehingga informasi penting bisa lewat dan salah tafsir seperti yang dibilang tadi. Nah, hmm, dengan evaluasi dan perbaikan terus-menerus, Hikmat berusaha menciptakan pola komunikasi yang semakin efektif, mendukung tercapainya tujuan organisasi secara
optimal. Makanya kita selalu bilang, ayo maju, tumbuh, berkembang bersama Hikmat Unsia, seperti itu. Untuk memotivasi anggota yang lain agar mau aktif di organisasi. Seperti itu. Oh, begitu. Terima kasih ya Kak Adi atas jawaban-jawabannya. Jadi pastinya di sebuah organisasi itu ada yang namanya miskomunikasi, kegagalan atau keberhasilan dalam sebuah komunikasi itu bisa kita hindari ya Kak Adi ya pastinya. Oke, saya mengucapkan terima Betul kasih sekali. banyak atas waktunya yang diberikan Kak Adi. Sudah mau diwawancarai oleh saya gitu ya Kak Adi ya. Terima kasih Baik, banyak. sama-sama. Mm-mm. Mungkin ada sedikit kata-kata atau yang ingin disampaikan kepada apa namanya pendengar kita di YouTube ini Kak Adi. Mungkin ada sepatah dua patah kata, boleh? Baik, untuk pesannya gini. Jadi, ketika kita berada di sebuah organisasi, jangan pernah kita itu merasa paling baik ya. Maksudnya dalam artian kita di sana tujuan itu sama-sama belajar. Tumbuh berkembangnya kita di organisasi suatu saat nanti, harapan kita gitu bisa menjadi bekal kita untuk setelah kita tidak lagi di organisasi, dalam organisasi ini. Jadi setelah kita mau berkarya di lingkungan masyarakat kan gitu kan. Jadi ilmu dari organisasi ini sangat bermanfaat. Jadi kalau di organisasi jangan hanya jadi pendengar, semuanya harus aktif, semuanya harus ambil peran, karena ini di organisasi ini adalah waktu kita untuk belajar dan untuk memaksimalkan hari-hari kita ke depan untuk dan sebelum terjun ke masyarakat, seperti itu. Kata-katanya mantap banget. Ini pastinya memotivasi ya untuk anggota-anggota Hikmat nanti yang mungkin mendengarkan di YouTube ya Kak Dia. Baik, Baik, terima kasih saya ucapkan sekali lagi atas waktu dan kesempatan saya bisa wawancara dengan Kak Adi. Kita akhiri ya Kak Dia. Waktunya udah selesai gitu, udah harus baik, ke tahap yang selanjutnya. Mungkin Adi baik juga punya ya. kesibukan lain gitu. Baik Kak Adi, terima kasih banyak. Sampai ketemu di lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.